Selamat pagi, perkenalkan nama saya Endang Marianti BR Siagian. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya. Nah, pada topik pagi hari ini ialah standar penilaian pendidikan. Mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pengembangan pembelajaran pendidikan bahasa Inggris oleh saya sendiri, Endang Marianti BR Siagian. Dosen pengampu saya yaitu dosen Memarhama SPD MPD. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud ialah standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, belajar adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang keempat, ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk membantu kemajuan dan memperbaiki hasil belajar peserta didik. Yang kelima, ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan peserta belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh suatu pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan. Dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Lingkup penilaian, pasal yang kedua, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Selanjutnya, pasal 3, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Kemudian yang keempat, penilaian keterampilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menurut pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Yang kelima, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan atau pemerintah. Yang ketiga, tujuan penilaian yang pada pasal keempat dikatakan ialah yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk membantu dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan memperbaiki hasil belajar daripada peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Yang keempat, prinsip penilaian itu ada 5. Yang pertama, sahih, kemudian objektif, adil, terpadu,
terbuka. Nah, sahih di sini dimaksudkan ialah bahwasannya murni, tidak ada hasil daripada kesepakatan antara pengajar dan yang diajar, atau hasil itu memang betul-betul real, tidak ada hasil yang mana kita ketahui bahwasannya terkadang kan kalau di sekolah-sekolah yang terpelosok seperti itu ada dia ataupun di kota sekalipun sepertinya ada yang ketika kita ingin masuk anak muridnya ketika ingin masuk mendaftar sekolah, ada yang namanya bahasa beli bangku seperti itu karena nilainya tidak mencukupi standar daripada kompetensi. Kemudian objektif, kemudian adil yang pastinya, terpadu, kemudian terbuka. Penilaian itu terbuka, maksudnya ialah itu tadi, terbuka, tidak adanya kong kali kong, istilahnya seperti itu. Nah, mungkin itu aja pembahasan kali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.